Indonesia masih memiliki hutang keadilan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, lalu penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Seperti yang kita lihat tadi, pemerintah akhirnya mengakui bahwa benar telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di masa lalu di berbagai peristiwa. Gimana dengan penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu tadi? Bukankah korban seharusnya mendapatkan keadilan? Nah, upaya penegakan keadilan dan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat di masa lalu tersebut disebut para akademisi dan pakar sebagai keadilan transisional. Kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu pasti meninggalkan luka yang amat dalam. Ratusan bahkan puluhan ribu masyarakat disiksa dan dibunuh. Yang masih muda pun ada, mereka mendekam di penjara bertahun-tahun, kehilangan masa muda dan masa depan. Tak hanya itu, banyak perempuan di wilayah konflik yang menjadi kepala keluarga atau orang tua tunggal karena suaminya dibunuh atau diculik. Banyak juga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan. Sehingga muncullah tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang disuarakan oleh korban berserta keluarganya. Menurut United Nations Guidance Note on Transitional Justice tahun 2010, secara singkat, keadilan transisional adalah sebuah rangkaian lengkap proses dan mekanisme yang terkait dengan upaya masyarakat untuk berdamai dengan dampak pelanggaran skala besar masa lalu untuk memastikan akuntabilitas, menegakkan keadilan, dan mencapai rekonsiliasi. Pelanggaran-pelanggaran berat HAM akan diselesaikan melalui prosedur yudisial seperti lewat pengadilan di dalam negeri atau pengadilan internasional, maupun prosedur non-yudisial lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Kemudian, para korban harus mendapatkan pemulihan atau reparasi yang komprehensif dari negara. Terus gimana sih cara kerja transisional ini? Mekanisme penegakan keadilan transisional terdiri dari 4 pilar, yaitu 1. Pencarian kebenaran, yaitu usaha menyusun fakta yang terjadi selama konflik, melakukan inventarisasi untuk menemukan kebenaran atas pelanggaran HAM. Kedua, reparasi, yaitu memperbaiki kerugian yang korban atau keluarga korban derita. 3. Penuntutan, yaitu menuntut pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM melalui proses peradilan. 4. Reformasi institusi, yaitu mereformasi sistem, struktur, dan institusi untuk menjamin pelanggaran tersebut tidak berulang kembali. Hal ini juga bertujuan buat membangun lagi kepercayaan masyarakat terhadap negara. Lalu, apa sih langkah yang harus dilakukan pemerintah guna menyelesaikan masalah HAM berat masa lalu? Well, udah ada aturannya kok teman-teman. Proses penyelesaian pelanggaran berat HAM dilakukan melalui akuntabilitas hukum dengan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan ini mencoba memberikan keadilan bagi korbannya. Yap, sebenarnya negara telah memulai upaya untuk melakukan kewajibannya dengan melakukan penghukuman atas setiap tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi. Misalnya pada kasus Timur Timur 1999 dan kasus Tanjung Priuk 1984. Namun sayangnya, kedua pengadilan tersebut gagal menghukum dan memberikan keadilan bagi para korban. Upaya lainnya untuk pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang berat dengan pengungkapan kebenaran melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Sayangnya inisiatif ini lewat UU KKR tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK pada 2006. Dan sampai hari ini, proses pengesahan RUU KKR yang menjadi rekomendasi putusan MK belum menjadi prioritas di DPR. Sementara di tingkat subnasional, KKR Aceh yang dibentuk pada tahun 2016 telah melakukan pengambilan pernyataan 5.200 korban dan saksi di Aceh, pendokumentasian, mendorong kebijakan pemulihan korban, dan memorialisasi di tingkat lokal.
Sejalan dengan upaya ini, Yayasan Tifa turut ambil bagian dalam mendorong pembentukan KKR nasional sebagai upaya penegakan keadilan transisional untuk penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu Indonesia. Yayasan Tifa berupaya membangun konsolidasi yang sinergis dalam proses advokasi KKR bersama organisasi masyarakat sipil dan komunitas korban dalam mengawal kebijakan KKR pada skala nasional dan lokal, khususnya di wilayah Aceh dan Papua. Oh iya, cerita seputar upaya Tifa ini dapat kamu baca selengkapnya pada laporan tahun 2021 kami yang dapat kamu unduh di tautan ini ya. Bicara soal menyembuhkan luka konflik dan pelanggaran HAM di masa lalu bukanlah hal yang mudah dan prosesnya amat panjang. Nah, perlu ada sinergi yang terus-menerus di antara masyarakat sipil untuk membangun dialog dengan pemangku kebijakan, rekonsiliasi, hingga advokasi kebijakan untuk pemulihan hak korban dan reformasi institusi. Hai, terima kasih telah menonton Tifapedia. Sebarkan video ini ke orang-orang di sekitarmu. Ikuti dan pantau juga media sosial kami @Tifa Foundation untuk update informasi seputar masyarakat terbuka di Indonesia. Terima kasih.